Halo, assalamualaikum guys. Selamat datang di channel YouTube aku ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe dan like, tolong ya di subscribe dan like. Nah, kali ini aku ingin membuat sebuah tutorial dasar belajar Photoshop. Bagian file, edit, image, layer, tipe, select, filter, 3 dimensi sampai help itu disebut dengan bagian menu. Bagian menu ini ya guys, paling atas, di bawahnya itu disebut dengan bagian toolbar. Kemudian di bagian sini disebut dengan toolbox. Ini palet warna. Nah, langsung aja di bagian file ini ada namanya new. Nah, new ini biasa kita gunakan saat ingin membuat lembar kerja baru. Kemudian ada open untuk mentransfer foto ataupun gambar yang ingin diedit ke dalam Photoshop. Kemudian ada import, itu kita mengimport foto. Save untuk menyimpan, nanti aku kasih tahu cara menyimpannya juga. Ini close menutup ya, exit keluar. Selanjutnya kita mau buat lembar kerja baru. Nah, kita klik new ini. Selanjutnya kita buat di sini edit 1. Selanjutnya kita buat di sini dapas RGB color resolusi 300. Ini dapas pixel. Coba kita mau pakai cm aja. Ini kayak kecil ya. Inci juga dah, milimeter. Udah pakai pixel aja. Selanjutnya kita klik OK ya guys. Nah, gini dia lembar kerja baru kita. Ini namanya di bagian lembar kerja baru. Ini bagian palet warna. Nah, ini bagian menu tadi. Ini bagian toolbar. Ini bagian toolbox. Langsung aja, ini namanya adalah move tool. Biasa aku pakai untuk menggeser sih kalau menurut aku. Terus ada rectangle marquee tool. Ini contohnya begini dia cara pemakaiannya, kayak membuat shape kotak gitu dia. Kita kasih warna dia. Contoh saja ini ya guys saya buat. Nah, nih contoh dari rectangle marquee tool. Selanjutnya adalah lasso tool, biasa untuk menseleksi sebuah foto. Quick selection tool sama juga untuk menseleksi foto. Crop untuk memotong bagian yang tidak kita inginkan. Selanjutnya ada eyedropper, biasa untuk memilih warna, palet warna sama aja. Nah, ini spot healing brush, biasa untuk bersama kayak ngeblur ya. Cuman aku pakai biasa untuk menghapus jerawat biasa. Nanti aku buat tutorialnya. Selanjutnya ada brush. Nih dia brush. Nah, brush ini biasa aku pakai untuk memberikan lebih cahaya dan kegelapan ya, menambah terang. Clone stamp tool juga untuk ngedit wajah aku buat. History brush tool. Ini eraser tool untuk menghapus. Selanjutnya ada gradient tool. Nih, ini namanya gradient tool guys. Biasa tuh kalau mau buat sebuah background yang gradient, bisa kita tinggal klik ini seperti ini contohnya. Nah, begini contohnya. Ataupun gini, terserah ya. Terus itu kurang cocok, itu hanya sebagai contoh. Aku kembalikan lagi backgroundnya jadi warna putih. Nah, itu tadi bagian gradient. Ini bagian blur, buat yang mau ngeblur sebuah background foto, gak tahu gambar, dari blur aja kita ketik, itu bisa muncul langsung. Selanjutnya ada dot get tool ya. Ada pen tool juga. Pen tool nih contoh dari pemakaian pen tool aku. Ini pen tool ya guys namanya. Ini hanya sebagai contoh. Oh, salah. Course-nya pakai shape ya. Aku harusnya ganti ke shape, karena kalau pet itu dia nggak berwarna dia. Fill-nya kita ganti jadi warna pink. Oke. CTR plus C. Selanjutnya kita geser ke sini. Ini hanya sebagai contoh guys. Kita mau nambahin teks nih.
kita klik di sini, kita buat lembar kerja baru, tinggal klik ini ya. Nih, ini menambah layer baru, layer ya. Contohnya aku mau buat desain grafis, pakai huruf besar, desain desain grafis. Oke. Seperti ini contohnya, ini berbentuk horizontal, mau vertikal juga bisa. Kita mau perbesar hurufnya biar kelihatan lebih bagus. Kita mau ganti font mungkin, biar terlihat lebih keren, bagus ya. Nih contohnya. Terus biasa ini kalau untuk buat foto, untuk ngedit foto juga sih, ini rectangle marquee tool. Ini rectangle marquee tool fungsinya juga sama ya kayak rectangle marquee tool. Ini namanya rectangle tool, cuman dia langsung berwarna. Kalau kita kasih, ini aturannya coba warna pink aja, cancel. Kita pilih ke move tool untuk menggeser. Nih contohnya misalnya, ini pun juga bisa kita geser. Tinggal pertama kita klik di sini untuk menggeser nih. Misalnya ini kan hanya sekedar contoh nih guys. Nih. Ini hanya sekedar contoh saja ya guys. Jadi biar kalian nggak bingung. Nanti kalian jadi nggak bingung gitu. Oke, ini shape biasa untuk menggeser. Contohnya aku memperbesar layar, aku perbesar nih contohnya. Nih, ini lagi aku perbesar ya. Terus aku mau menggeser, mau ke atas, tinggal aku klik shape hand tool untuk menggeser begini. Dia khusus untuk saat kita menzoom ya kalau hand tool ini. Kalau si ini enggak. Dia menggeser ini kerja apa namanya? Apa ya? Pokoknya dia menggeser huruf-huruf gitu. Kalau hand tool itu dia semua yang digesernya. Jadi dia rata gitu pas digeser. Udah, kalau mau keluar, mau memperkecil lagi, klik kanan, kita klik kanan. Kita klik lagi tadi zoom, kita klik lagi tadi zoom kan, guys. Terus kita klik kanan, zoom out sampai pas layarnya. Nah, seperti itu. Nah, di bagian sini tuh foreground dan background. Ini latar belakang warna depan ataupun belakang sama aja. Oke. Selanjutnya aku mau contohi pakai brush. Aku ganti nih jadi warna hitam. Karena kalau warna putih dia mati warnanya, jadi nggak nampak. Pixelnya ini. Nah, ini dia tadi yang aku bilang tadi, fungsi dari toolbox ini mengatur tool ini. Contohnya mau seberapa besar tool yang mau kita pakai. Misal di brush aku mau pakai 147 pixel saja, ukuran sedang. Oke, langsung aja aku klik di sini. Contohnya ini kan hanya sebagai contoh. Contohnya begitu guys. Nih. Ini contoh saja ya guys. Nah, itu sebagai contoh aja guys, nggak asli. Itu fungsi dari si brush ya. Coba di sini deh, si kurang ya, kita tambahin lagi brushnya jadi 500 juga masih kurang. 1000 pixel, 1000 jadi 2000 pixel. Nah gitu guys, contohnya guys. Jadi gelap ya. Oke, langsung aja kita tekan CTRL plus Z, CTR plus Z, CTR plus Z, CTR plus Z untuk mengembalikan seperti awal. Karena kalau kita tekan backspace nanti dia malah kehapus, nggak bisa dia. Nah, contoh aku nih tekan CTRL plus Alt plus Z, CTR plus Alt plus Z sampai kembali seperti semula. Oke, itu fungsinya tadi. Contohnya aku mau menghapus menggunakan eraser ini guys. Contohnya nih. Ini aku mau menghapus. Ini aku hapus si apa ya yang tadi aku buat brush ini, mau aku hapus. Kayaknya aku ke desain ini harus bisa kan nih. Nah, ini bagian eraser untuk menghapus. Asalkan ini udah kita ganti jadi putih. Karena kalau hitam tadi kan sama aja, makin hitam nanti jadinya.
Oke, begitu fungsi dari toolbox. Jadi biar kalian nggak bingung. Kalau kita mau mengganti background ini, warna background misalnya mau jadi merah, kuning, hijau, biru dan sebagainya, tinggal kita klik background ini, bagian ini baru kita klik solid color. Setelah itu kita pilih mau warna apa teks tersebut. Mau warna apa backgroundnya gitu. Coba pakai merah. Kok nggak bisa ya? Oh alah, sama aja ya. Nah, bisa. Contohnya aku mau ganti ke warna hitam, nggak nyambung ya, putih, hijau, biru, hijau. Nah, coba contohnya kayak gini. Nah, gitu guys. Itu untuk mengganti warna background. Ini gradient sama juga. Ini brightness, kontras, level, kurva, export, vibrant sampai sini itu nanti kita biasa gunakan untuk saat mengedit foto-foto yang kelihatan gelap atau terlalu terang, bisa diperbaiki di brightness, kontras, nanti kita perbaiki. Contohnya ini untuk bagian-bagian menambahkan sedikit hias-hiasan, biasanya blending option, inner shadow menambah gelapan, inner glow menambah terang, stroke menambah hias-hiasan lah bagian situ menurut aku. Oke, jadi itu aja ya. Kalau buat dasar-dasarnya kita harus memahami bagian-bagian menu, toolbar, toolbox. Kalau kita nggak pandai memakai ini, gimana memakai selanjutnya ya kan, fungsi-fungsi dari sini. Soalnya kita harus menguasainya satu-satu. Yang pertama kita harus pandai menggunakan pen tool guys, karena kalau kita nggak pandai pakai pen tool susah ya guys ya. Karena nanti kita mau mengedit juga, mau membuat manipulasi, kalau nggak pandai pakai ini susah. Jadi kita usahakan kita harus pandai menggunakan si pen tool ini. Jadi biar mempermudah juga sih penggunaan pen tool ini. Agak mudah, terbantu kerjaan kalian mungkin ya kan. Ya kalian harus bisa mempelajari lah pen tool. Mungkin ada yang belum pandai pen tool ya kan. Saya juga dulu nggak pandai pakai pen tool, cuman saya sering berlatih, alhamdulillah saya bisa. Jadi intinya kalau belajar Photoshop ini diperlukan itu latihan, bukan sebuah kepintaran, tapi latihan. Jadi nggak usah merasa takut kalau belum pandai. Intinya tetap harus latihan. Kalau orang malas ya tentu nggak bisa, tapi kalau kamu nggak pintar tapi kamu rajin, kamu bisa. Oke? Jadi itu aja kali ini aku mau ngasih tahu sama kalian. Kalau ada yang mau nanya ataupun apa, nanti bolehlah kalian komen di bawah ini, oke? Maaf ya kalau videonya masih kurang, soalnya aku juga masih belajar juga. Di sini kita saling belajar ya, langsung saling terbuka satu sama lain. Mungkin nanti kalian komen juga di bawah ada kekurangannya dalam video ini, oke? Maaf ya kalau berkurang banget gitu. Oke, sekian aja video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video berikutnya. Oke. Oh iya, jangan lupa, aku lupa cara menyimpan filenya. Itu kita ketik file, baru kita ketik save as. Baru tinggal kita pilih di sini formatnya JPEG. Baru kita buat nih file namanya, terserah. Misalnya contoh namanya itu editan wajah gitu, serah. Kita klik save, pilih maksimum, klik OK, gitu aja guys. Jadi biar lebih mempermudah. Oke, thank you, jangan lupa subscribe dan like nya. Bye.